Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, temateng sedulur-sedulur ya, penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada. Ya, mohon doa dan dukungannya, semoga di konten malam hari ini diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matang sedulur-sedulur ya, penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada, baik yang ada di luar negeri ya, juga yang ada di Indonesia, semuanya semoga diberikan keselamatan ya, keberkahan, umur panjang yang bermanfaat ya. Amin Allahumma amin. Amin. Di konten ya, malam hari ini dari tim Pawang Gaib banyak request berkaitan dengan Palestina ya, yang saat ini banyak ya yang membantu ya, berkaitan dengan bantuan-bantuan dari Perancis ya, juga dari Amerika Serikat. Ada apa sebenarnya Amerika Serikat ya rela atau mau membantu? Apakah dia sadar ataukah punya misi yang lain? Untuk itu di konten malam hari ini kita mau mencoba, mau menarik ya prosokma dari tentara yang mengirim bantuan ke Palestina. Ya, untuk itu sebelum ya kita langsung mengadakan mediumisasi, kita menginformasikan bahwa tim Pawang Gaib ya selalu aktif mengadakan pengobatan setiap hari. Ya, baik pembersihan rumah, kantor, gudang atau tempat usaha, ataukah pembersihan diri, pembersihan dari gangguan-gangguan ya bangsa gaib, atau mungkin guna-guna ya, ataukah memutus perjanjian-perjanjian dari bangsa gaib. Ya, untuk itu bagi sedulur-sedulur semuanya yang membutuhkan bantuan dari Pawang Gaib, Anda bisa menghubungi admin Pawang Gaib. Ya, hanya sekedar informasi ya, Anda silakan ya, nanti bisa menghubungi dari admin Pawang Gaib. Ini kita lanjutkan, siap ya Gus ya? Iya, siap. Ya, alhamdulillah. Di konten malam hari ini kita mau mencoba nanti menarik ya prosokma dari tentara Amerika Serikat yang mengirim bantuan ke Israel. Ya, agar tahu lebih lanjut, kita langsung dengan cara mediumisasi. Bismillah. Ya Allah, saya minta dibersihkan tubuh biar terbersih dari golongan fasik semuanya. Saya minta dibersihkan semuanya, yang di dalam pun ikut keluar, terlempar. Allah Allah ya Allah, dengan izin beliau saya minta terbentengi tubuh mediator berlapis-lapis dengan durasi 10 meter dari tempat ini, terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis. Tidak ada yang bisa menembus gaib manapun yang mau memberikan informasi bohong atau penyusup-penyusup, semuanya akan terpental. Apabila ada yang ada di dalam, semuanya akan terlempar juga. Allah hanya yang saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dengan izin beliau, izinkan saya menarik salah satu roh sukmah dari tentara Amerika Serikat ya, yang mengirim atau yang mengetahui tentang mengirim bantuan ke Palestina atau di Gaza. Dengan izin beliau, roh sukmahnya akan ketarik ke tangan saya dengan izin beliau Allah.
Ayo masuk dalam tubuh mediator Allah. Ayo masuk semuanya. Sinkron dengan tubuh mediator. Bisa bicara langsung berbahasa Indonesia dengan lancar dengan izin beliau Allah. Tersambung, kita sudah tersambung dengan tubuh mediator Allah. Ini dengan siapa ini? Siapa kamu? Siapa kamu? Kayak orang Indonesia. Kamu Jauh siapa? Sekali. Hah? Jauh sekali orang Indonesia. Iya, kamu dari mana? Saya dari Amerika Serikat. Loh, kok bisa sampai sini? Tadi ngapain? Saya lagi berjaga-jaga. Ketika ada cahaya yang menarik saya, dan dia masukkan ke raga yang kecil ini. Siapa kamu? Ada perlu apa kamu memanggil saya, memaksa saya datang ke sini? Ini hanya pengen tahu saja, minta informasinya. Gimana ini sebenarnya? Gimana ini sebenarnya? Di Indonesia ini. Jauh sekali, kok bisa saya ke sini? Iya, makanya kok bisa kamu ke sini tadi naik apa? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tidak tahu, tiba-tiba sampai sini. Kok tidak tahu? Tiba-tiba saya terbawa ke sini. Tadi berjaga-jaga di sana. Iya. Berapa pasukan? 15. 15 pasukan. Di daerah mana ini tadi? Saya ada di perbatasan antara Israel dan Mesir. Oh, Israel dan Mesir. Ini saya minta jujur ini. Minta jujur, ini namanya siapa ini? Jenny. Dani. Iya. Oh, pendek namanya ya. Ya panjang sebenarnya. Oh, panjang panggilannya Dani. Ini Anda sebagai komandan atau apa ini? Ketua regu atau apa? Prajurit. Oh, prajurit biasa. Iya. Saya minta jujur apabila berbohong atau menipu otomatis tubuhnya akan terbakar Allah. Oh, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Jujur. Tadi ada menjaga apa tadi? Bantuan untuk keperluan makanan yang akan dikirim ke wilayah perbatasan antara Mesir dan Palestina, tepatnya itu wilayah Rafah, kota yang disebut kota Rafah, kota Rafah gitu ya. perbatasan. Maksudnya Anda menjaga atau bagaimana, atau takut tidak sampai atau takut diperangi? Ya, untuk mengawal saja. Mengawal saja. Tujuannya? Ya, untuk mengawal bantuan itu agar nanti dari pihak Israel tidak menyerang. Kalau ada kami, kan mereka tidak berani menyerang. Dan bantuan itu bisa diterjunkan. Tapi kalau ada dari negara-negara yang memberi bantuan kan tidak bisa sampai karena harus melewati pintu gerbang Mesir yang ditutup, jadi tidak bisa mengirim bantuan. Begitu ya. Anda sendiri hanya untuk mengawal, sebenarnya punya misi apa itu dari Amerika sendiri ya? Kenapa tiba-tiba Misi memberikan kemanusiaan untuk warga Palestina. Tidak ada misi yang lain? Sebenarnya ada. Ya? Itu cuma kamuflase kami saja
untuk agar dunia tahu kita sekarang lebih condong ke Palestina. Gitu ya. Itu cuma kamuflase agar Ya, biar mencari diketahui perhatian ya, saja untuk dunia, untuk dunia. agar simpati kepada kami, agar kami itu ya tidak terkenal buruk di mata dunia. Sebenarnya buruk ya. Iya, karena dunia menilai kami itu yang menyebabkan perang di sana. Tapi memang benar, itulah kami. Gitu ya. Jadi bantuan itu untuk menutupi di mata dunia gitu ya. Iya, Biar Amerika ini kelihatan juga ya manusiawi gitu ya. ya peduli, Peduli gitu ya. benar sekali. Oh, gitu. Kalau Anda sendiri itu sudah lama menjadi prajurit atau baru-baru saja Nyon? Sudah sangat lama saya. Sudah 30 tahun saya menjadi prajurit. Oh, ngabdi di Amerika ya. Iya, Jadi bukan tentara dari luar, bukan ya, asli Amerika ya. tidak, saya asli dari Amerika. Amerika. Kenapa kamu memanggilku dan menanya-nanya seperti itu? Iya. Kamu ada kepentingan apa di balik semua itu? Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Sama kita kan ya masyarakat kan pengen tahu juga kan. Boleh kan? Ya silakan, tapi jangan sebarkan. Oh, Karena ini rahasia. rahasia. Ya, Tidak apa-apa, yang penting kamu jujur aja, tidak apa-apa rahasia. Yang penting jujur. Ini mau tanya berkaitan Mesir itu ya. Kok banyak bantuan yang tidak bisa sampai? Itu sebenarnya ada apa? itulah Israel, oleh pemerintah Israel Oh, untuk menutup wilayah perbatasan agar bantuan itu tidak bisa masuk dan diterima warga Palestina. Jadi tidak bisa, karena wilayah perbatasan itu harus ada izin dari kedua belah pihak, dari Mesir dan dari Israel. bukan cukup dari Mesir saja ya? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Itu sudah ada perjanjian di atas tulisan Kalau dan Mes- MOU seperti itu. kalau Jadi Mesir tidak ada- berhak memberikan itu ya? ya tidak Izin. boleh Tidak boleh. salah satu pihak, harus ada kedua belah pihak Bila, yang sama-sama mau menerima bantuan itu. Kan kalau Mesir sudah pasti membela Palestina, tapi tidak bisa membawa bantuan itu masuk karena harus ada izin dari Israel, karena itu harus kedua belah pihak. Kalau sepihak saja itu tidak bisa, itu menyalahi aturan yang mereka buat sendiri. begitu ya. Jadi prosedurnya harus melalui kedua belah pihak gitu ya. Benar sekali, Nah, sebenarnya itu kan ya Mesir punya hak. karena di perbatasan itu kan memang wilayah garis lurus itu, gerbang itu dijaga dari kedua negara seperti itu. Dari sini Mesir, dari sini sana. Jadi ketika bantuan itu melewati Mesir masuk, itu sudah pasti cegat oleh sana. Kalau Israel tidak bisa mengizinkan, otomatis bantuan itu sudah tidak bisa masuk. Prosesnya Prosesnya seperti itu ya. benar sekali. Jadi bentengnya itu tidak satu berarti. Ya, Ada dua benteng begitu ya. benar. Ya pemirsa, kita tidak habis pikir ya. Saya kira itu mungkin hanya suatu perbatasan saja ya. Mungkin setelah bisa dilalui ya saya kira selesai. Ternyata ada dua benteng gitu ya.
Sehingga benteng yang pertama dari Mesir, nanti benteng yang kedua dari itu pihak Israel gitu yang menjaga gitu ya. Iya. Itulah pemirsa, mungkin selama ini ya bantuan-bantuan yang dari Mesir tidak akan sampai. Bahkan satu gerbang itu berapa pasukan dari Mesir dan dari pihak Israel. Jadi mereka bertugas berdampingan, tapi cuma tidak posisi saja karena di sini ada garis antar wilayah. Seperti itu. Sampai segitunya ya. Nah itu Mesir sendiri dong, dia habis pikir bagaimana dia bisa, tidak berani Mesir untuk memerangi dan Israel sendiri. Gimana? Ya sebenarnya berani, tapi harus ada ya, seperti undang-undang yang harus dilanggar seperti itu. Dan itu tidak bisa, kalau dilanggar Mesir itu akan kena sanksi karena undang-undangan itu dibuat mereka berdua dan ditandatangan dari kedua belah pihak negara. Begitu ya. Terima kasih informasinya. Ini mau menanyakan lagi, kenapa Israel memberikan bantuan itu setelah masyarakat Palestina sudah kena bombardir gitu ya, habis gitu ya, berapa ribuan yang meninggal itu. Bagaimana ya, itu memang sudah disetting atau sudah direncanakan atau bagaimana itu konsepnya? Untuk pihak Amerika itu tidak tahu mau strategi yang dibangun oleh Israel. Mereka itu tiba-tiba saja menembaki para pengungsi ketika para pengungsi itu sedang menunggu makanan yang dibagikan. Dari Amerika pun tidak tahu itu strategi apa yang dibangun oleh Israel. Tapi dari analisa kami itu memang Israel menembaki warga itu agar para pasukan-pasukan Hamas itu nanti bisa keluar dari lorong-lorong itu karena tersulut emosi. Jadi mereka menerapkan strategi membakar atau menghancurkan pihak musuh melalui pengungsi itu. Jadi kan yang di bawah tanah itu kan nanti keluar para pasukan Hamas itu karena emosi, karena mereka memancing saja sebenarnya. Itu analisa dari kami seperti itu. Untuk memberikan pancingan gitu ya. Ya, agar mereka. Tapi kan ya itu tidak pas juga. Ada manusia, masyarakat atau rakyat yang tidak bersalah atau masyarakat. Ya kami juga tidak setuju dengan itu. Dengan caranya itu memanfaatkan seperti itu kan ya, mengorbankan banyak korban yang tidak bersalah. Kenapa? Itu kan bukan musuh dia gitu loh. Benar sekali. Tiba-tiba masyarakat yang tidak tahu mau menahu, tidak pakai senjata terus ya itu embaki semudah itu kan ya, itu namanya gimana itu? Perang macam apa itu? Tidak habis pikir dengan strategi Israel itu. Bagi saya itu memang biadab seperti itu karena tidak ada kemanusiaan. Begitu ya. Jadi bukan hanya Indonesia atau mungkin negara-negara yang lain ya, akan tetapi Amerika juga punya pandangan seperti itu ya. Ya. Atau mungkin ada sendiri itu pandangan Anda? Ya itu pandangan saya sendiri. Oh gitu ya. Tapi kalau pemerintah pusat itu mau tidak mau itu pasti membantu Israel karena Israel itu anak emas bagi bangsa kami. Itu ya. Bangsa Israel itu banyak menyumbang uang ke negara kami. Nah ini kan sudah mulai bangkrut ini, kok masih dibela terus, gimana itu? Ya sudah perjanjian soalnya untuk membantu Israel sampai kapan ya? Sampai kapanpun ya, sampai habis-habisan ya. Jadi
buat perjanjian itu dari presiden lama-lama sebelum Putin itu hanya meneruskan perjanjian. Apapun yang dilakukan Israel itu pasti Amerika itu memihak dan mendukung. Karena sudah terikat dalam perjanjian gitu ya. Iya. Ya pemirsa, ya Anda tidak perlu heran, ya, Anda tidak perlu apa ya, karena semuanya sudah diatur, ya. Termasuk negara-negara yang berkaitan dengan hutang piutang ataukah perjanjian, itulah menjadi negara yang tidak bisa berkembang. Untuk itu semoga Indonesia memiliki presiden atau mungkin pemimpin yang lebih cerdas, pemimpin yang kuat, ya, sehingga tidak direndahkan atau tidak disuruh-suruh oleh bangsa asing. Itu ini kita lanjutkan lagi ini Anda membawa apa ini? Ya, saya akan menjaga. Iya, tapi kan di sini ini tidak ada musuh. Kenapa Anda tetap bawa senjata? Ya memang diletakkan aja biar santai ngobrol-ngobrol. Saya bawa. Hah? Ya ini kan dari jasad saya seperti membawa. Ketika kamu tarik saya sudah posisinya seperti ini. Kalau Anda sendiri itu kemarin kan ada ikut yang dikirimkan tentara dari Amerika sendiri ke Israel, ya kan? Israel. Anda salah satunya yang ikut mengirim itu, ikut mengirimkan saya jatuhkan dari pesawat agar bantuan itu bisa diterima oleh para pengungsi itu. Gitu. Walaupun memang bantuan itu sebenarnya ada misi balik itu untuk mencari perhatian dunia saja, saya tahu seperti itu. Karena mau bagaimanapun itu Israel tetap jadi ya anak emas itu yang akan terus dituntut. Itu waktu kemarin kan awal-awal itu kan Amerika sendiri kan mengirim tentara ke Israel membantu. Itu ada berapa banyak yang dikirimkan untuk membantu Israel? Apakah termasuk Anda juga yang ikut perang? Yang ikut perang itu ada pasukan sendiri. Ada pasukan sendiri ya? Iya. Itu yang dikirim itu tentara bayaran dari Amerika. Ada berapa banyak itu dari Amerika? 1000 lebih lah. 1000 lebih ya? Iya. Terus ini sudah selesai atau kembali ya? Kita masih separuhnya sudah mati. Separuhnya yang mati, terus yang separuh masih di Israel maksudnya, atau sudah kembali ke Amerika? Banyak yang sudah kembali. Ada yang bisa kembali? Iya. Ada yang berhak menentukan. Gimana? Mereka berhak menentukan karena mereka tentara bayaran. Jadi ada yang masih melanjutkan ya? Iya. Tapi sudah banyak yang meninggal gitu ya? Separuhnya. Separuhnya ya? Wah. Ya Anda sendiri tidak takut? Anda tidak takut mati? Kalau mati ini sudah tugas negara. Mau tidak mau Ya, itu harus mau menuruti komandan. gitu ya. Harus setiap saat itu siap ditugaskan dimanapun. Karena Amerika sendiri itu kan negara adidaya atau negara yang punya pasukan nomor 2 terbanyak di dunia. Jadi mempunyai paling banyak pangkalan militer dimanapun negara itu pasti ada. Jadi ditugaskan dimanapun kan siap. Di Irak atau di Rusia atau dimana itu kan sudah bagian dari tugas kami. Iya, tapi Anda sendiri juga takut mati ya? Karena Anda tidak tahu gimana itu, banyak yang meninggal yang mati ya, banyak yang cacat.
Anda kan tahu. Ya, Kenapa Anda tidak mengundurkan diri aja? tidak segampang itu. Saya tidak mau disebut sebagai pecundang. Sebenarnya ada enggak yang lain pecundang-pecundang? Ada enggak? Ya, kalau pecundang tetap ada, tapi kami harus yang tegas Gitu. ya. Nah, Anda sudah pernah ditugaskan? Saya puluh tahun ditugaskan di Timur Tengah sana. Waktu itu perang Irak mulai. Terus ditugaskan ke Suriah, Lebanon. Ya kami keliling. Berarti Anda sudah banyak membunuh orang ya? Ya kalau membunuh sudah beberapa kali karena Sinten perang itu kita tidak bisa mengelak dari perang. Mau kita harus karena Ya, jadi ini termasuk Anda ditugaskan untuk melindungi bantuan itu supaya bisa masuk di Palestina gitu, sampai gitu ya. Tadi Anda katakan kalau Anda ada tim Anda atau dari Amerika, mungkin Israel tidak akan menyerang begitu. Iya, mengawal saja bantuan itu. Kalau tidak dikawal berarti bisa juga disabotase. sabotase atau diserang dari Israel gitu ya. Ya, boleh bisa dibilang seperti itu. Nah, ini programnya Anda karena Anda diberikan tugas untuk mengawal. Ini nanti setiap pengawalan apakah ada Anda atau mungkin ada yang lain? Ya, tergantung tugasnya. Ini sudah berapa kali? Baru pertama kali ya? Ya, bertahap kan bantuannya itu memang. Kita sudah 5 kali. Berapa? 5 kali. 5 kali. 5 sampai 6 kali tapi bertahap. Nah, ini rencana ada lagi enggak? Belum tahu. Belum tahu. Karena belum ada tugas. Oh, begitu ya. Ya. Jadi Anda ditugaskan untuk tadi ya, untuk menjaga tadi ya, Iya. bantuan itu ya. Oh. Ya, logistik seperti makanan dan obat-obatan itu yang kami bawa itu yang harus dikirim. Tapi itu murni barangnya barang bagus gitu ya. Murni semuanya bagus. Bagus ya, tidak ada yang unsur yang sudah kedaluarsa, atau mungkin sudah kelamaan atau mungkin sudah beracun, barang tidak ada. Kemungkinan tidak. Itu nanti kalau terjadi juga nanti akan mencerai-cerai atau mungkin merusak nama baik dari Amerika sendiri ya. Ya, karena memang tujuan dari Amerika sendiri yang saya terima itu seperti mencari perhatian. Ya, Karena kan Amerika sebenarnya yang paling punya wewenang paling besar untuk menghentikan peperangan. Kalau Israel itu bantuan dari Amerika itu kan seharusnya perang sudah selesai. Ya, memang sebenarnya itu untuk keperluan bisnis berpanjang gitu ya. ya. Nanti ketika Israel itu tempurnya habis dan mereka mau minta lagi dengan bisa tanggung ke Amerika, dan Amerika nanti yang bisa dapat sumber uang dari menjual peralatan tempur. Iya, iya, tahu itu bisnis ya. Ya. Ya, terima kasih. Ini maaf ini pemirsa ya, karena ini ditugaskan ya untuk kebajikan atau kebaikan menjadi pengawal. Jadi saya tidak tidak akan memberikan pembelajaran atau kita memberikan kemplang jagat pada boleh dibilang tentara yang ditugaskan ini, karena ini juga melindungi
Ya, kalau tidak dilindungi, bantuan ini ada yang melindungi, nanti bisa juga disabotase dari Israel. Ya pemirsa, ya mohon maaf karena ini boleh dibilang petugas yang ya yang dibutuhkan ya untuk masyarakat Palestina sehingga bisa sampai di sana dengan selamat. Itu ada pengawal seperti ini. Dari hati kami sebenarnya itu menolak. Dari tentara-tentara Amerika itu sebenarnya banyak yang menolak untuk membantu Israel. Terus? Karena menyalahi hati nurani kami. Ya, kami sebenarnya tidak beda dengan genosida yang dilakukan oleh bangsa Israel. Makanya dari tentara kami pun ada yang sampai gila dan rela membakar dirinya. Itu kemarin kalian dengar itu Ya. ada tentara kami yang membakar diri itu untuk juang bersama Palestina itu agar dunia tahu kalau tentara kami itu sebenarnya itu masih punya hati nurani. Nggak tega pada Palestina gitu ya. Benar sekali. Itu hanya pimpinan saja ya. Ya, tapi kami juga tidak bisa menolak atas perintah karena kami memang sudah tugas. Ya, terima kasih Anda sudah banyak ya bercerita. Ya, semoga ya, kejujuran Anda, tadi kebaikan Anda itu nanti bisa menyelamatkan diri Anda sendiri, gitu ya. Ya. Ya, kita terima kasih Anda sudah hadir ke sini. Ya, ini Anda bisa bertugas kembali untuk mengawal dari bantuan itu supaya aman selamat ya, tidak di sabotase oleh Israel gitu ya. Benar. Oh, gitu. Ya bisa disabotase kan, nanti kan bisa diracun atau dikasih apa itu makanan yang bisa saja kalau tidak ada penjagaan dari kami. Oh ya pemirsa ya, bisa berbahaya nanti kalau tidak dijaga. Ya semoga di konten ya malam hari ini ya, menjadi pembelajaran atau menjadi ya pengetahuan yang baru. Semoga nanti kita bisa melanjutkan di video-video yang akan datang. Monggo kami persilakan kembali bertugas kembali, dijaga supaya tidak akan terjadi ya sabotase Ya, dari jangan disebarluaskan. Oh, tidak disebarluaskan. Cuma ini kan ya perlu sedulur-sedulur tahu, makanya ya harus dikasih tahu begitu. Ya. Ya, terima kasih kamu kembali, bisa kembali sendiri enggak? Oh, enggak bisa. Ini kita bantu untuk kembali bertugas ya. Iya, silakan kembalikan saya. Ya Allah, izin Jasad saya. terus kemudian tentara masuk dalam dengan sendiri tertarik dan kembali pada tempatnya Allah. Oh, semua siapa baik-baiknya. Ya Allah, kembali ke jasad, kembali ke sempurna, kembali sempurna. Sehat kembali, normal kembali. Sehat ya, Gus ya? Iya. Alhamdulillah. Di konten malam hari ini diberikan ya kelancaran. Semoga bermanfaat ya, bagi penggemar-penggemar konten Bawang Gaib. Semoga semuanya bisa mengambil hikmah atau pembelajaran di balik konten malam hari ini. Ambil sisi baiknya dan tinggalkan ya, yang jelek. Ya, ingat kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini dulu ya. Semoga nanti kita bisa berlanjut ya untuk ke hari-hari berikutnya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.